Boyolali adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Memiliki julukan New Zealand Van Java atau Selandia Baru dari Jawa, Boyolali merupakan produsen susu terbesar di Pulau Jawa. Di Kecamatan Ampel banyak ditemui pemotongan hewan serta pusat produsen berbagai macam abon sapi. Julukan New Zealand Van Java karena menjadi daerah penghasil susu, menjadikan Boyolali juga disebut sebagai kota susu. Boyolali juga memiliki identitas berupa fauna yaitu sapi lokal dan flora yang disebut mawar pager. Letak geografis Kabupaten Boyolali sangat strategis. Secara administratif Boyolali berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, sebelah timur Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo, sebelah selatan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah barat Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Secara topografi wilayah Kabupaten Boyolali merupakan wilayah dataran rendah dengan perbukitan dan pegunungan, berada pada ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi berada pada 1.500 meter yaitu di Kecamatan Selo dan terendah pada 75 meter di Kecamatan Banyudono. Kabupaten Boyolali terdiri atas 19 kecamatan dan 267 desa atau kelurahan. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Kecamatan di Boyolali terdiri Kecamatan Ampel, Andong, Banyudono, Boyolali, Cepogo, Juwangi, Karanggede, Kemusu, Klego, Mojosongo, Musuk, Ngemplak, Nogosari, Sambi, Sawit, Selo, Simo, Teras dan Kecamatan Wonosegoro. Gunung Merbabu dan Gunung Merapi menjadikan kondisi tanah di Boyolali sangat subur. Asal mula nama Boyolali menurut cerita Serat Babat Pengging Serat Mataram, nama Boyolali tak disebutkan. Demikian juga pada masa Kerajaan Demak Bintoro maupun Kerajaan Pengging, nama Boyolali belum dikenal. Menurut legenda nama Boyolali berhubungan dengan cerita Ki Ageng Pandan Arang, Bupati Semarang pada abad 16. Al-Kisah Ki Ageng Pandan Arang yang lebih dikenal dengan Tumenggung Notoprojo diramalkan oleh Sunan Kalijogo sebagai wali penutup menggantikan Syekh Siti Jenar. Oleh Sunan Kalijogo, Ki Ageng Pandan Arang diutus untuk menuju ke Gunung Jabalakat di Tembayat, Klaten, untuk syiar agama Islam. Dalam perjalanannya dari Semarang menuju Tembayat, Ki Ageng banyak menemui rintangan dan batu sandungan sebagai ujian. Ki Ageng berjalan cukup jauh meninggalkan anak dan istri. Ketika berada di sebuah hutan belantara beliau dirampok oleh 3 orang yang mengira beliau membawa harta benda, ternyata dugaan itu keliru. Maka tempat inilah sekarang dikenal dengan nama Salatiga. Perjalanan diteruskan hingga sampailah di suatu tempat yang banyak pohon bambu kuning atau bambu ampel, dan tempat inilah sekarang dikenal dengan nama Ampel yang merupakan salah satu kecamatan di Boyolali. Dalam menempuh perjalanan yang jauh ini, Ki Ageng Pandan Arang semakin meninggalkan anak dan istri. Sambil menunggu mereka, Ki Ageng beristirahat di sebuah batu besar yang berada di tengah sungai. Dalam istirahatnya Ki Ageng berucap, "Bayawi Slali Wong Iki," yang dalam bahasa Indonesia artinya, "Sudah lupakah orang ini?" Dari kata Bayawi Slali, maka jadilah nama Boyolali. Batu besar yang berada di Kali Pepe yang membelah kota Boyolali, mungkinkah ini tempat beristirahat Ki Ageng Pandan Arang? Mungkin tak ada yang bisa menjawab dan sampai sekarang pun belum pernah ada meneliti tentang keberadaan batu ini. Demikian juga sebuah batu yang cukup besar yang berada di depan Pasar Sunggingan Boyolali. Konon menurut masyarakat setempat batu ini dulu adalah tempat untuk beristirahat Nyi Ageng Pandan Arang. Dalam istirahatnya Nyi Ageng mengetuk-ngetukkan tongkatnya di batu ini dan batu ini menjadi berlekuk-lekuk mirip sebuah dakon, mainan anak-anak tempo dulu. Karena batu ini mirip dakon, masyarakat di sekitar Pasar Sunggingan menyebutnya Mbah Dakon dan hingga sekarang batu ini dikeramatkan oleh penduduk dan mereka pun tak ada yang berani mengusiknya. Penetapan hari jadi Kabupaten Boyolali tidaklah mudah. Untuk menetapkan hari jadi yang selalu diperingati setiap tanggal 5 pada bulan Juni memakan waktu yang cukup lama dan perlu penelusuran sejarah yang panjang. Penetapan hari jadi Kabupaten Boyolali sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Lembaga Penelitian Universitas 11 Maret Surakarta.
Penelitian ini didasarkan atas surat perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten daerah tingkat 2 Boyolali dengan Lembaga Penelitian UNS pada tanggal 11 September tahun 1981. Setelah melakukan penelusuran sejarah, selanjutnya pada 23 Februari 1982 di gedung DPRD Kabupaten Boyolali diselenggarakan seminar tentang sejarah hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat 2 Boyolali. Dalam seminar ini telah disimpulkan tanggal 5 Juni tahun 1847 merupakan hari jadi Kabupaten Boyolali. Itulah sejarah singkat Kabupaten Boyolali. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua.